Pemikir penyusun itu punya gambaran secara apa istilahnya singkat. Orang itu kalau pinter tidak dikawal dengan warahmatullahi wabarakatuh. Ma'arif lovers yang ada di rumah, berjumpa lagi nih sama Evi Yuniarsi dengan Bapak Dr. Hendir Subari. Subari atau Subari nih Pak? Nah ini akan lebih fair terbuka lagi kalau saya mulai dari kecil tetangga-tetangga bahkan teman-teman itu manggilnya Sobari. Kenapa kok bisa berubah jadi Subari? Subari ini adalah penamaan yang tertera pada ijazah saya dari SD, ya, yang kala itu kepala sekolah saya yang dari SD itu adalah orang Hindu, jadi kurang memahami istilah orang Jawa itu adalah Asmo Kinaryo Jopo. Yang artinya apa itu Pak? Yang artinya penamaan itu adalah sebagian daripada doa. Oh iya, sebenarnya seperti itu. Ya. Lah orang tua saya ini memberikan nama Sobari dengan harapan adalah jadilah orang-orang yang sabar, makanya seperti itu. Amin. Insyaallah. Tapi ya karena persepsi orang Hindu sudah berbeda, ya berubah jadi Subari. Artinya seperti itu, iya. Nah, enggak apalah itu ijazah. Ya perkara panggilan yang wajahnya seperti saya ini ya Sobari enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak salah. Jadi nama kecil, nama lahir namanya Bapak Sobari pakai O. Iya. Lalu untuk di administratif Bapak Subari gitu. Iya. Tidak masalah ya Pak ya. Tetap semoga Bapak menjadi seseorang yang senantiasa penyabar. Amin. Ya. Jadi Bapak Sobari ini adalah Kepala SMP Islam Al-Ma'arif dari Desa Rejoagung, Kecamatan Serono. Benar Pak? Betul sekali. Nah, baiklah Ma'arif lovers yang ada di rumah, sebelum saya melanjutkan nih perbincangan dengan Bapak Sobari, perlu Evi ingatkan kembali bahwasanya jangan lupa dukung terus program kami Ma'arif Online di acara Bima Bincang Pendidikan Masa Kini. Jangan lupa tonton terus kami di YouTube channel LP Ma'arif Bangkit. Jangan lupa subscribe ya, biar kami terus semangat untuk terus berkreasi. Seperti itu. Baiklah, Bapak Sobari, SMP Islam Al-Ma'arif. Sudah SMP Islam ada ma'arifnya. Ma'arif itu kan identik dengan Nahdlatul Ulama gitu ya. Iya, betul. NU-nya itu sangat NU sekali. Jadi dijamin insyaallah. Iya. Luar biasa. Nah, SMP Islam Al-Ma'arif ini dari Desa Rejoagung. Lebih tepatnya di daerah mana ya, Pak ya? Rejoagung itu di tengah-tengah wilayah yang sebelah selatannya itu adalah Desa Bagurjo, sebelah barat adalah Karanglus Konatar, batas utara adalah Wonosobo, batas timur adalah Sumbersewu. Oh iya, Sumbersewu. Alamat sekolah kami adalah Rejoagung, nomor 1 Jalan Kiai Haji Yai Sodik. Nah, itu alamat sekolah kami. Mungkin untuk Ancer-Ancer lebih dekat, mungkin dekat dengan pondok apa gitu, Pak? Ancer-Ancer lebih dekatnya adalah berdekatan dengan Pondok Pesantren Al-Falah Rejoagung. Oh, baik. Ya. Dekat dengan Al-Falah Rejoagung ya, Pak. Rejoagung. Berarti dekat daerah situ ya, Pak ya? Ya. Oh, baik. SMP Islam Al-Ma'arif Rejoagung. Meskipun SMP sekolah lah, bukan madrasah. Iya, sekolah. Apakah memiliki visi misi khusus, Pak?
mungkin dapat disampaikan biar Ma'arif lovers yang ada di rumah juga tahu program unggulan, program apa saja yang ada di sana seperti itu. Kalau visi misi lembaga kami, menurut arahan dari dinas, visi suatu lembaga pendidikan itu diharapkan jangan istilahnya lepas atau menjauh dari visi daerah Kabupaten Banyuwangi. Akhirnya kalau di lembaga kami itu mengambil visi mencerdaskan anak bangsa dan agar berakhlakul karimah. Jadi di antara dua inilah secara duniawi akhirnya bisa untuk menopang kecerdasan, secara agamis akhirnya harapan anak berakhlak yang baik, maunya seperti itu ya. Jadi dua-duanya. Karena apa? Mereka pemikir penyusun itu punya gambaran secara apa istilahnya singkat. Orang itu kalau pinter tidak dikawal dengan benar itu nantinya akan jadi orang yang sengsara, tidak akan mendapatkan suatu kebahagiaan. Maka dari itu pinter dibilang dari IQ-nya, dari pendidikan akademiknya, terus ditopang dengan nilai-nilai agama yang ngarah pada akhlak, perilaku. Jadi harapan jadilah orang pinter dan benar, maunya seperti itu. Sekali, luar biasa sekali. Jadi tidak hanya pintar tapi harus juga benar dibarengi dengan ngomong-ngomong itu. Nih Pak, SMP Islam Al-Ma'arif ini sudah berdiri sejak kapan ya? Ya alhamdulillah SMP Islam Al-Ma'arif ini berdiri tahun 2006. 2006 berarti sekarang sudah 15 tahun. Iya, lebihnya seperti itu. 2006. Siswa-siswinya sekarang sudah berkembang cukup pesat, Pak. Alhamdulillah. Yang kemarin lusa itu banyak juga yang diterima di lembaga-lembaga pendidikan negeri ya. Ini yang hakikatnya yang oleh masyarakat digunakan sebagai skala ukur atau patokan ya. Suatu lembaga itu kalau banyak siswanya yang ke negeri katanya tingkatan kelulusannya itu adalah kualitasnya bagus katanya seperti itu ya. Sedangkan yang di swasta pun juga banyak ya. Berarti artinya meskipun lembaga kami adalah sekolah swasta kok terus tidak ada yang mampu melanjutkan ke negeri, tidak seperti itu ya. Tinggal atau tergantung pada peserta atau pelakunya. Benar sekali. Jadi anak didik ini benar-benar dibekali ilmu umum, juga dibekali dengan akhlak juga biar nantinya dimanapun dia berproses maupun di negeri atau swasta dia benar-benar menjadi seseorang yang berilmu dan berakhlak seperti itu. Di sana juga ekstrakurikulernya Pak, ada apa saja ya? Ini ekstrakurikuler yang kami bangun ada di sana adalah yang pertama itu adalah Hadroh Sholawat. Hadroh Sholawat sudah ada timnya gitu Pak? Ada tim seperti itu. Sudah sering undangan di mana-mana gitu tah Pak? Terus itu sering istilahnya mendampingi sebagian dari siswa-siswa saya itu di acara-acara kegiatan khair wasilah yang hakikatnya yang menjadi motornya itu adalah orang-orang Bagurjo. Jadi karena sifat kegiatannya adalah anjang sana, jadi anak-anak itu dikenal sampai kemana-mana seperti itu, akhirnya tampil di sana sini ya, hanya seperti itu. Itu yang Hadroh Sholawat. Yang sedang pelatih-pelatihnya itu kami undangkan dari Pondok Pesantren Al-Falah yang sudah menguasai di bidang itu. Sedangkan yang kegiatan lain seperti kegiatan olahraga sepak bola, alhamdulillah yang tahun berapa itu sudah menjuarai juara 2 tingkat kecamatan
ya sudah luar biasa, mampu mengalahkan MTS Rono yang hakikatnya siswanya banyak beludak seperti itu. Ya, satu atap sudah di bawah kami pada saat itu. Volleyball pun juga sama. Pernah juga istilahnya juara 2 volleyball tingkat kecamatan ketika di bulan Agustus. Seperti itu. Gerak jalan pun juga tidak ketinggalan. Sedangkan kegiatan ekstrakurikuler yang lain seperti bela diri, bela diri, pagar nusa, yang hakikatnya ini belum begitu lama ya, karena ya alhamdulillah karena ada rintisan-rintisan atau rangsangan dari yayasan pagar nusa masuk ke sana, ya sudah gabung karena ini satu yayasan yang ini menjembatani kegiatan anak-anak yang hakikatnya andai kata yang memiliki hobi bela diri akhirnya diarahkan sesuai dengan yang diprogramkan oleh yayasan. Terus yang lain adalah BTA, baca tulis Al-Quran. Ya maaf saja karena Al-Quran itu bahasanya adalah bahasa Arab ya. Kalau istilahnya kami adalah orang Jawa, lidahnya lidah Jawa ya. Banyak SMP Islam itu yang muridnya itu dari SD yang bahkan belum pernah kenal dengan tulisan Arab. Oleh karena itu guru-guru yang ada di lembaga kami sadar betul ya, agar anak-anak ini adalah gemar terhadap Al-Qur'an, ya paling tidak ya dikenalkanlah ya huruf-huruf tulisan Al-Qur'an, dibimbing oleh bapak guru yang kompeten di bidang itu ya. Berikan rangsangan dan penguatan agar suka membaca Al-Quran dan sebagainya. Artinya seperti itu. Lalu untuk pendidikan karakter yang diterapkan di sana itu seperti apa, Pak? Ya. Mungkin dari pembiasaan sebelum masuk atau ada acara-acara khusus lah. Pernah kami kedatangan oleh Bapak Korwas Diknas, Pak Alfian itu pernah datang ke sekolah kami, langsung beliau itu seraya berkomentar begini, Pak Bari, anak itu kalau tidak dibiasakan seperti ini tentunya tidak akan terjadi seperti ini. Kebiasaan ini kalau tidak diawali dari gurunya tidak akan mungkin terjadi seperti ini. Kalau di lembaga kami sebenarnya pendidikan karakter itu yang sudah melekat itu adalah seperti sopan santun ya. Ketika masuk keluar ruang itu selalu ucap salam. Akhirnya kalau kemarin lusa ketika Pak Alfian ada di kantor, kok kesempatan siswa saya ini minta salim istilahnya, jabat tangan ya. Ini akhirnya betul-betul menyentuh di hati Pak Alfian sebagai tamu posisinya waktu itu. Padahal Pak Alfian sadar betul bahwa kalau dia datang ke lembaga kami, anak-anak itu tidak tahu bahwa kalau Pak Alfian adalah pejabat tinggi sebenarnya seperti itu. Bapak pengawas nggak ngerti ya. Tapi karena itu menjadi kebiasaan, jadi siapa yang datang ada di situ, akhirnya anak-anak itu selalu melakukan kebiasaan jabat tangan. Berarti itu bisa menjadi salah satu hal yang membedakan SMP Islam Al-Ma'arif Jagung dengan sekolah-sekolah yang lain gitu ya Pak ya. Iya. Berarti kalau sebelum masuk gitu biasanya apakah biasanya ada sholat duha dulu kah atau apa seperti itu? Ya. Ini pada masa normal ya, sebelum masa new normal yang sekarang, yang menjadi kebiasaan di sekolah kami sudah terbangun sebelum jam 7 itu sudah terjadwal anak-anak membaca Al-Quran ya, tadarus Al-Quran secara bergiliran. Terus menjelang jam 7, sebelum masuk jam 7 itu dilaksanakan kegiatan sholat duha berjamaah lengkap dengan baca Asmaul Husna, doa-doa. Setelahnya itu diakhiri dengan kultum ya, kuliah 7 menit yang hakikatnya ini merupakan pengembangan dan pembentukan sekaligus penegasan nilai-nilai karakter dan nilai sikap akhlak anak-anak SMP Islam. Luar biasa sekali.
Dimas nggak mau sekolah SMP lagi? Kembali kecil bisa lagi. Ya, kembali kecil lagi. Iya. Kembali kecil lagi nih. Jadi kalau sekolah di SMP Islam Al-Ma'arif bukan hanya sekolah umum aja, tapi kita bisa mengembangkan keilmuan kita dalam ilmu agama seperti itu ya Pak ya. Iya. Sangat luar biasa sekali SMP Islam Al-Ma'arif ini. Mungkin Bapak Ibu yang ada di rumah Ma'arif Lovers, kalau anaknya sudah kelas 6, ini sudah mau PPDB, lalu masih bingung mau sekolah menengah pertama di mana ya, kayak gitu. Nah, SMP Islam Al-Ma'arif Rejagong ini bisa dijadikan salah satu referensi untuk menjadikan putra-putri Anda selain mendapatkan ilmu umum, bisa juga mendapatkan ilmu agama dan juga dengan pembiasaan-pembiasaan sehingga anak-anak nantinya bisa berakhlak mulia seperti itu. Baik Pak, tidak terasa perbincangan kita lumayan sekali, sudah 15 menit berlalu. Tidak terasa. Harapannya semoga nanti Bapak bisa bertemu lagi di sini, bisa bertemu lagi di sini. Terima kasih ya Pak ya sudah mampir di Ma'arif Online. Iya. Sama-sama, terima kasih. Kami istilahnya sempat diundang, yang hakikatnya ini untuk memperkenalkan ya lembaga kami ke dunia-dunia luar yang jauh dari lembaga kami. Ya, terima kasih bersama. Lalu Pak, mungkin ada closing statement dari Bapak Sobari, SMP Islam Al-Ma'arif itu bagaimana seperti itu? Ini sebagai penutup acara ini, SMP Islam Al-Ma'arif ya menyajikan ya bidang akademik dan istilahnya melayani juga ya bidang-bidang keagamaan, karena dekat dengan pesantren dan lingkungannya adalah berbasis Islami, dan lembaga kami juga dapat dukungan ya dari perusahaan-perusahaan lain yang bernuansa keislaman yang sama-sama arahnya itu adalah yayasan ke-NU-an seperti Yayasan Al-Ma'la, Pondok Pesantren Al-Falah, itu juga orang-orang NU yang ada di sana. Masyarakat sekitar kami orangnya sama, kayak NU semua. Bahkan siswa kami itu ada yang beda-beda aliran gitu Mbak. Kelompoknya agak berbeda. Kayak LDI seperti itu ya. Enggak apa-apa. Tampung saja. Siapa tahu menjadi salah satu ajang dakwah kita ya Pak. Ya, bisa jadi pembeda. Ya. Baik Pak Sobari, terima kasih atas waktunya. Ya. Baiklah Ma'arif Lovers yang ada di rumah, perlu kami informasikan juga bahwasanya di SMP Islam Al-Ma'arif Rejagong ini sudah ada pimpinan komisariat IPNU IPPNU seperti itu. Jadi di sana pastinya belajar juga tentang KNU-an secara mendalam, dimulai dari sejak pelajar seperti itu. Dan juga mengingatkan kembali bahwasanya program kami selalu didukung oleh BPJS Ketenagakerjaan dan juga Bank BTN. Baiklah, saya Evi Yuniasi dan juga Bapak Sobari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun Pak nggih.